Belajar perangkat desa hanya di channel Lilik Wiji. Halo sedulur semuanya, berjumpa kembali di channelnya Lilik Wiji tentunya. Oke, dalam video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan yang kemarin ya. Kita memasuki ke bagian yang ketiga untuk ujian tertulis kepala seksi dan KAUR. Dan untuk soal-soal yang saya share ini itu diambil dari soal asli ujian perangkat desa. Nah, buat teman-teman yang mau minta soft filenya, silakan teman-teman cek link di deskripsi. Di situ sudah saya sertakan. Kemudian teman-teman klik dan akan terhubung langsung dengan admin dari channel Lilik Wiji. Dan tentu saja nanti ada donasi tertentu ya, jadi tidak gratis. Ada donasi tertentu yang harus dibayarkan ke channel Lilik Wiji. Oke, langsung saja kita ke pembahasan ya. Kita melanjutkan ke nomor 41. Undang-Undang Republik Indonesia tentang Pemerintahan Daerah adalah A. Nomor 20 tahun 2004, B. Nomor 31 tahun 2004, C. Nomor 32 tahun 2004, D. Nomor 30 tahun 2005, E. Nomor 32 tahun 2005. Jawabannya betul sekali yang C ya. Nomor 32 tahun 2004 itu tentang pemerintahan daerah. Lanjut nomor 42. Yang disebut pemerintah pusat adalah A. Presiden dan Wakil Presiden, B. Gubernur dan Wakil Gubernur, C. Bupati dan Wakil Bupati, D. Presiden dan DPR, E. Gubernur dan DPRD. Jawabannya adalah yang A ya, Presiden dan Wakil Presiden. Lanjut nomor 43. Penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam NKRI adalah A. Otonom, B. Otonomi, C. Desentralisasi, D. Dekonsentrasi, E. Sentralisasi. Jawabannya adalah yang D ya, dekonsentrasi. Nomor 44. Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat adalah A. Desa, B. Kota, C. Dusun, D. Kecamatan, E. Kabupaten. Jawabannya ya yang A ya, desa. Lanjut 45. APBD adalah singkatan dari A. Anggaran pengeluaran belanja daerah, B. Anggaran pendapatan bantuan daerah, C. Anggaran pendapatan belanja desa, D. Anggaran pendapatan belanja daerah, E. Anggaran pengeluaran belanja desa. Jawabannya adalah yang D ya, anggaran pendapatan belanja daerah. Ini memang soal seperti ini terlihat sepele ya, tapi nanti ketika di ujian bisa saja ngeblank ya, karena suasana ujian yang tegang berbeda dengan suasana yang saat belajar gitu. Lanjut 46. Pemerintah daerah provinsi sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat 3 adalah A. Gubernur dan DPRD 1, B. Gubernur dan Wakil Gubernur, C. Gubernur dan Sekretaris Daerah, D. Provinsi dan DPRD 2, E. Bupati dan Wakil Bupati. Jawabannya yang A ya, Gubernur dan DPRD 1. 47. Kepala daerah atau gubernur dipilih setiap A. 3 tahun, B. 4 tahun, C. 5 tahun,
D. 6 tahun. E. 7 tahun. Jawabannya adalah yang C ya, 5 tahun. 48. Urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah adalah A. Politik luar negeri, B. Kesejahteraan, C. Seni budaya, D. Ekonomi, E. Hukum. Jawabannya yang A ya, politik luar negeri. 49. Setiap gubernur bertanggung jawab kepada A. Menteri Dalam Negeri, B. Presiden, C. Wakil Presiden, D. Menteri Pertahanan, E. Menteri Keuangan. Jawabannya yang B ya, bertanggung jawab kepada Presiden. Nomor 50. DPRD memiliki fungsi titik-titik. A. Sosial, B. Ekonomi, C. Politik, D. Legislasi, E. Hukum. Nah, jawabannya yang D ya, legislasi. 51. DPRD memiliki hak A. Interpelasi, B. Investasi, C. Intervensi, D. Imunitas, E. Bebas. Jawabannya yang mana? Ya, jawabannya yang A ya, interpelasi. Lanjut 52. Pemerintah desa terdiri atas A. Kepala desa dan sekretaris desa, B. Kepala desa, sekretaris desa, dan kepala dusun, C. Kepala desa, kepala dusun, dan RT, D. Kepala desa, kepala dusun, RT, dan RW, E. Kepala desa dan perangkat desa. Ya, jelas sekali jawabannya yang E ya. Ini teman-teman wajib tahu ya. Oke, nomor 53. Yang berfungsi menetapkan peraturan desa bersama Kades, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat adalah A. LKMD, B. LPPMD, C. BPD, D. Kades, E. Sekdes. Jawabannya ya yang C ya, BPD. 54. Anggota DPRD mempunyai hak A. Memilih, B. Dipilih, C. Memilih dan dipilih, D. Interpelasi, E. Angket. Nah, yang mana teman-teman? Nah, ini memang agak mirip dengan soal sebelumnya ya, tapi ini berbeda. Makanya nanti teman-teman harus teliti dalam membaca soal. Jawabannya yang C ya, memilih dan dipilih. Nah, nanti bisa dianalisis ya teman-teman, perbedaannya apa dengan yang sebelumnya. Lanjut nomor 55. Badan Kehormatan DPRD dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan A. Bupati, B. Wakil Bupati, C. DPRD, D. Bupati dan DPRD, E. Gubernur. Jawabannya yang C ya, DPRD. Lanjut nomor 56. Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah diselenggarakan oleh A. KPU, B. KPUD, C. Pemerintah provinsi, D. Pemerintah kabupaten, E. Presiden. Jawabannya yang B ya, KPUD. 57. NPWP singkatan dari A. Nomor pokok wajib pajak, B. Nomor pokok wajib bayar, C. Nama pokok wajib pajak, D. Nama pokok wajib bayar, E. Nomor pokok warga bayar. Jawabannya yang A ya, nomor pokok wajib pajak. Nah, soal-soal seperti ini juga memang agak dianggap sepele ya, tapi ini kita juga perlu tahu karena memang satu poin itu sangat berarti ya. Lanjut 58.
Yang mempunyai tugas pengawasan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah A. Ketua KPU, B. Wakil Ketua KPU, C. Panwas, D. Gubernur atau Bupati, E. DPRD. Jawabannya adalah yang C ya, Panwas. 59. Warga negara Republik Indonesia yang pada hari pemungutan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah boleh memilih setidaknya yang sudah berumur A. 14 tahun, B. 15 tahun, C. 16 tahun, D. 17 tahun, E. 18 tahun. Nah, pasti teman-teman sudah tahu jawabannya ya. Jawabannya yang D ya, 17 tahun. Terakhir nomor 60. Yang menyelenggarakan administrasi kesekretariatan DPRD adalah A. Sekretaris DPRD, B. Ketua DPRD, C. Anggota DPRD, D. Komisi, E. Fraksi. Jawabannya yang A ya, Sekretaris DPRD. Itu yang menyelenggarakan administrasi kesekretariatan DPRD. Oke, seperti itu ya. Pesan dari Lilik itu jangan takut mengeluarkan modal ya jika kamu ingin berhasil. Cari materi belajar sebanyak-banyaknya, meskipun itu mungkin kamu harus bayar, entah itu untuk fotokopi atau untuk yang lain-lain. Itu kamu jangan takut ya kalau kamu ingin berhasil. Kadang malah ada yang modalnya lebih banyak mungkin dari yang berhasil ya. Itu tergantung dari teman-teman sendiri. Intinya tetap jangan takut keluar dari zona nyamanmu lah, seperti itu ya. Oke. Nah, berikutnya adalah testimoni dari yang sudah lolos. Nah, yang pertama ada Asnawi dari Sidoarjo ya. Katanya itu 15%, 85% maksud saya yang keluar dari Sovel. Kemudian dari Kulon Progo ada Felicia Devi. Soal dari jenengan banyak yang keluar. Ini sebenarnya ada di pembahasan YouTube sebelumnya ya, sudah saya bahas. Kemudian ada Hikmas Dedi, ada lolos PKN Regional 2. Ini saya nggak maksud ini sebenarnya. Lolos PKN itu apa? Surabaya, Formasi, Kasun. Nah, kemudian yang saya kosongi ini harusnya kalian ya. Kalian harus lolos setelah belajar dari channel Lilik Wiji. Saya tunggu kabar baik dari kalian. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya untuk pembahasan materi selanjutnya. Oke, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe biar tidak ketinggalan materi selanjutnya. Oke, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.